Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Andrean, pendamping PKH Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Yuk kita langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ibu? Bagaimana kabarnya? Sehat. Sudah sarapan tadi Bu? Sudah. Apa sarapannya tadi di rumah? Nasi, sayur kelon, Sayur sambal, tempe, bubuk. Jadi ini kita pastikan Jadi pada pertemuan kita kali ini kita mencoba membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kan kemarin kita sudah membahas masalah makanan-makanan bergizi kan, baik untuk ibu hamil dan janin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira menurut ibu dukungan apa yang bisa ibu berikan kepada ibu hamil? Nasihat. Nah, dari dukungan itu ada nggak ibu hamil di sini yang hadir? Ada. Ada. Ya, saya hamil Pak. Nah, jadi dukungan apa yang bisa teman ibu yang lain bisa berikan kepada temannya yang lagi hamil? Menjaga kesehatan, Menjaga kesehatan dia. Terus makan makanan yang bergizi, memberikan dia nasihat untuk makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi Bu? jangan angkat yang berat-berat, Jangan mengangkat yang berat-berat. Biar kenapa Ibu? biar kandungannya Hah? sehat. Iya. Oke. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Ya, jadi dukungan dari suami atau keluarga yang bisa kita berikan kepada ibu hamil yaitu suami mendampingi istri untuk memeriksakan kehamilan atau menemani istri mengikuti kelas ibu hamil. Jadi suami kita itu bisa mendukung kita. Selain dari keluarga kan, suami juga ikut mendukung istrinya yang lagi hamil. Terus suami mengingatkan istri untuk minum tablet tambah darah. Bisa juga seperti itu. Selanjutnya, dukungan masyarakat. Misalnya, dukungan yang bisa diberikan oleh masyarakat, misalnya mendoakan keselamatan ibu dan bayi di dalam kandungannya. Nah, itu salah satu contoh dukungan selain apa yang sudah jelaskan barusan. Nah, selanjutnya yang kita bahas bagaimana cara kita mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Cara kita mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil itu ada dua. Ada yang berupa mitos dan ada yang berupa fakta. Nah, jadi kebiasaan kita di masyarakat ini kalau semisal ada ibu hamil karena kita tidak begitu mengetahui informasi-informasi selain itu, terkadang kita dapat cerita seperti mitos ya. Mitos itu sendiri kan informasi yang informasi yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, dan itu biasanya terjadi karena sudah menjadi tradisi. Nah, jadi
kalau semisal kita kalau semisal ada ibu hamil mendapatkan informasi-informasi seperti itu melalui cerita atau tradisi, jangan langsung dipercayai. Kita harus menanyakan dulu kebenarannya melalui petugas kesehatan atau ibu bidan. Nah, jika informasi itu bisa dilakukan, baru kita praktikkan di rumah. Nah, itu namanya informasi yang berupa mitos. Nah, sekarang informasi yang berupa fakta. Apa menurut Ibu? Contohnya. Jadi informasi yang berupa fakta di sini itu informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya melalui keilmuan, yang sudah dibuktikan kebenarannya melalui keilmuan. Contohnya apa kira-kira Ibu? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Jangan terlalu angkat yang berat. Menjaga kesehatan. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Nah, terus apa lagi Bu? Makan daun katuk. Itu ya. Makan daun katuk. Jika sudah baru melahirkan, itu yang dianjurkan. Ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Nah, sekarang di sini ada cara kita menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, jadi ada pernyataan yang saya akan berikan sama ibu-ibu peserta di sini. Ada 3 pernyataan. Nanti Ibu tinggal jawab benar apa tidak saja. Ya. Nah, jika benar apa alasannya, jika tidak apa alasannya gitu, ya. Nah, di sini yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Benar apa tidak? Salah. Salah. Kenapa? Karena ikan telur itu banyak gizinya. Banyak gizinya. Iya, benar. Ada yang lain? Jawabannya sama. Nah, ya kita lanjut poin yang kedua. Ibu hamil boleh berhubungan intim. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Biar apa? Biar enak atau biar apa? Biar bayinya sehat. Biar bayinya sehat. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Benar apa tidak? Tidak. Kenapa? Jadi boleh-boleh saja ibu hamil melakukan aktivitas, boleh, asalkan jangan yang berat-berat. Jadi, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah dan memilih informasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, beberapa informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya ada di buku KIA. Sudah bisa melihat informasi tentang kehamilan di situ. Mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan di sana. Tinggal sudah baca saja. Dan untuk memastikan informasi tepat atau tidak, dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu atau di ibu bidan atau mungkin di kelas ibu hamil yang pernah sudah yang pernah sudah ikuti. Ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli sehingga tumbuh kembang janin optimal untuk mencegah bayi lahir stunting. Nah, itu tujuannya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ibu-ibu. Nah, itu dia tadi videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.